Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar, kita baca yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan. Aku telah mengambil keputusan dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kebersamaan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan, 1000 teman kurang dan 1 musuh kebanyakan. Maksudnya adalah, berusahalah berteman sebanyak-banyaknya. Itu pasti menguntungkan dan menggembirakan. Karena banyak hal dapat diatasi bila banyak teman. Bisa saling membantu. Sedangkan 1 musuh kebanyakan. Karena itu akan membuat hambatan yang dapat merugikan bila tak segera diatasi. Memang perbedaan boleh dan sering terjadi. Tetapi usahakanlah perbedaan itu jangan menghambat pertemanan untuk saling membantu dan saling melengkapi. Tak ada yang sempurna, namun bila saling melengkapi akan membahagiakan. Demikian juga dalam pelayanan sebagai satu persekutuan. Adalah ciri umat Tuhan untuk saling mengerti dan saling memaklumi. Ibarat satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Perbedaan satu dengan yang lain ada dan sering terjadi. Karena memang demikian dari sononya. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi dalam menjalani kehidupan. Ibarat satu tubuh tadi, semua anggota bekerja sama dalam menjalani kehidupan. Mata untuk melihat, kaki untuk melangkah, tangan untuk meraih, telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Jadi, walaupun berbeda-beda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Apalagi dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita. Misalnya, satu keluarga, satu jemaat, atau persekutuan, satu kantor atau pekerjaan, dan lain-lain. Kita harus bekerja sama. Itu yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam surat 2 Korintus pasal 2 ayat 1-4 yang tadi kita baca. Paulus tidak ingin ada yang tetap merasa sedih dan kecewa karena apa yang terjadi pada waktu yang lalu. Memang, karena kesalahan beberapa umat, maka Paulus menegur dengan keras dan meminta para pelayan di sana untuk juga menegur dan menegakkan disiplin. Itu membuat ada yang merasa sakit hati, tersinggung, dan merasa menderita. Ada perselisihan yang membuat tidak terjadi kerjasama yang baik dalam pelayanan. Karena itu, Paulus bertindak untuk memperbaiki suasana. Paulus katakan, dia tidak akan datang bila masih ada rasa sakit hati, kebencian, dan duka cita karena peristiwa yang lalu itu. Paulus ingin agar
berbaikanlah satu dengan yang lain, baik antar umat maupun antar umat dengan Paulus sendiri. Paulus tegas katakan bahwa kehadirannya ingin membawa damai dan sukacita, bukan perselisihan, bukan pertengkaran, tapi hidup saling memaafkan dan saling melengkapi. Itu tidak berarti bahwa yang salah dibiarkan salah. Yang salah harus diperbaiki. Jangan lagi untuk saling menyalahkan dan apalagi mendendam, melainkan saling memaafkan dan menerima satu dengan yang lain sebagai saudara. Paulus sungguh merasakan apa yang dialami oleh umat Tuhan di Korintus. Maka dia ingin agar berdamai, saling mengerti, dan memaafkan. Tentu dengan tetap yang benar harus terus dilakukan. Sedangkan yang salah jangan dan tidak boleh diulangi lagi. Sebab Tuhan ingin kita terus melakukan apa yang baik, yang dikehendakinya, sesuai dengan ajaran yang disampaikan. Mengapa Paulus merasa perlu menyapa dan mengajak umat berdamai dan saling memaafkan, saling melengkapi, dan membangun di antara mereka? Karena sadar bahwa harus terus bekerja sama dengan baik. Tanpa kerjasama, maka pekerjaan sulit kita laksanakan dengan baik. Karena itu, Paulus sendiri ingin hadir untuk membawa damai dan sukacita. Tidak salah bila kita temukan ada perbedaan. Bahkan perbedaan itu memang dirancang dari sononya. Tetapi jangan perbedaan itu untuk menghambat kerjasama. Perbedaan haruslah untuk saling melengkapi. Karena kita semua butuh kerjasama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tak ada yang dapat hidup sendiri. Semua saling membutuhkan. Karena itu, bila ada perbedaan, mari usahakan untuk tidak mempertentangkan, melainkan untuk memanfaatkan dan menerima demi kebaikan bersama. Kerjasama sangat dibutuhkan. Kita bisa bekerja sama bila saling menguntungkan. Maka usahakanlah hidup untuk menguntungkan bagi yang lain. Apa yang bisa saya bantu? Kalimat itu perlu kita wujudkan. Kita berusaha agar kita menjadi berkat atau berguna bagi yang lain. Jangan kita biarkan diri kita menjadi beban atau menjadi kesedihan, penderitaan, bencana bagi yang lain. Mari kita usahakan agar menjadi berkat, membahagiakan, menyukacitakan. Karena itu, kita harus terus memeriksa keadaan kita. Apakah saya sudah berguna bagi yang lain? Apakah saya sudah membuat orang lain bersuka cita? Memang kadang-kadang ada juga yang belum menyadari bahwa sebenarnya yang kita lakukan adalah untuk kebaikan. Karena itu, kita harus selalu memperlengkapi diri untuk menjadi berguna, menjadi kesenangan bagi yang lain. Adalah fakta bahwa bersatu kita teguh, sedangkan bercerai kita runtuh. Hal itu berlaku dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Kita perlu terus memperhatikan sesama kita. Apakah sedang bersusah? Apalagi bila bersusah karena kita. Maka harus segera kita perbaiki. Janganlah kehadiran suami menyusahkan bagi istri. Atau sebaliknya, kehadiran istri menyusahkan bagi suami. Atau anak menyusahkan bagi orang tuanya dan seterusnya. Jangan pernah hal itu terjadi. Karena itu, kita harus mengerti orang lain, pasangan kita, rekan kita. Janganlah kehadiran kita membuat orang lain, rekan sekerja, susah. Tapi sebaliknya, kita harus berguna. Kita harus berusaha agar kehadiran kita menjadi berkat juga bagi masyarakat. Jangan kehadiran kita menyusahkan yang lain, tetapi kehadiran kita menjadi berkat, menyenangkan bagi yang lain. Itu berarti kita harus selalu berusaha agar kita dibutuhkan, sehingga kehadiran kita selalu dinanti.
Jika kita ingin melakukan hal yang baik dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan menyertai, pasti menyertai, sehingga kita dapat berguna, dapat menyenangkan, dapat menggembirakan bagi sesama. Bukan sebaliknya, mendukakan. Karena itu, kita perlu selalu periksa diri kita dan memohon kepada Tuhan untuk memperlengkapi kita agar bisa memenuhi kehendak Tuhan, berguna bagi sesama. Memang, sekali lagi, bisa juga sesama tidak menyadari bahwa sebenarnya kehadiran kita untuk kebaikannya. Untuk itu, bila memang kehendak Tuhan yang kita lakukan, maka pasti itu untuk kebaikan sesama. Pasti kehadiran kita menjadi kebaikan bagi orang di sekitar kita. Jangan khawatir. Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk menjadi berguna dan menggembirakan. Hal penting adalah perlu selalu menghubungkan apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus selalu melakukan yang Tuhan inginkan. Maka kebaikan bagi sesama akan terwujud. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Hidup kami untuk kebaikan bagi sesama, berguna bagi sesama. Karena itu bimbing kami maafkan kekurangan orang lain, bahkan memperbaiki yang salah. Perlengkapi kami supaya mampu. Tuntun juga kami untuk boleh saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga terjadi damai, sukacita di sekitar kami. Sekiranya pun ada yang mungkin menjengkelkan, menyusahkan, kami boleh membawa damai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga supaya ada damai, hubungan yang baik suami istri, orang tua anak, kakak adik. Demikian juga dalam satu persekutuan supaya selalu ada damai dalam satu persekutuan antara anggota keluarga. Demikian anggota persekutuan. Demikian juga anggota masyarakat. Walau ada perbedaan, tapi boleh saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan atau menyusahkan, tapi berpikir untuk kepentingan orang lain, bertindak untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan sesama. Kami serahkan para pemimpin, supaya Tuhan lindungi menjalankan tugas, memimpin kami semua masyarakat. Kami mohon Engkau menyertai gereja, supaya tak menjadi alat Tuhan, membawa damai. Kami doa untuk yang sakit, supaya Tuhan berikan kesembuhan, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang baik, yang berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni salah dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.